Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Ayu Sabella, NIM 2020-11078, kelas 2B Manajemen, mata kuliah Bahasa Indonesia. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Warung sama dengan warung. Faktornya keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, kurangnya ketelitian menulis. Cabai, yang benar cabai. Faktornya kurang penguasaan kaidah penulisan, kurangnya pengetahuan KKB. Bambu, yang benar bambu. Faktornya kelalaian, kurangnya ketelitian dalam menulis. 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. 1. Kutipan langsung. Dalam menulis kutipan ini ada sejumlah langkah yang mesti dilakukan, yaitu 1. Memberi jarak selebar 2,5 spasi antara teks asli dengan teks kutipan. Cara ini dilakukan bila kutipan yang diambil berjumlah 4 baris atau lebih. Teks kutipan mesti berada di bawah teks asli yang kita tulis sendiri. Kutipan boleh ditulis dengan menggunakan tanda petik atau tidak. Selain itu, di dalam teks asli, kita mesti menulis format nama penulis. Contoh, seorang mahasiswa atau peneliti yang hendak melakukan penelitian mesti mengetahui terlebih dahulu topik atau tema apa yang hendak dibahas dalam penelitian yang dibuat. Menurut Pati 5, menyatakan sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk menentukan sebuah topik penelitian, yaitu pada penentuan topik penelitian, pusatkan perhatian dengan menggambarkan secara ringkas, mind mapping, menyusun judul, dan mempertimbangkan apakah topik tersebut dapat diteliti. Mahasiswa atau peneliti dapat mengawali dengan menyusun 2 kata, misalnya peneliti mengenai, tergantung kepada kita melanjutkan kalimat tersebut. 2. Menyatukan teks asli dengan teks kutipan. Cara ini dilakukan jika kutipan yang diambil berjumlah 2 baris. Seperti halnya secara sebelumnya, nama penulis yang dikutip, tanggal, dan halaman buku yang dikutip mesti dicantumkan sebelum kutipan. Contoh, tombol navigasi sangat penting bagi blog seseorang. Menurut Syaban, navigasi adalah tombol yang digunakan oleh pembaca blog untuk memudahkan mereka dalam mendapatkan berbagai informasi yang ada pada blog Anda. Ketiga, menghilangkan beberapa bagian kutipan dengan menggunakan 3 tanda titik. Cara ini dilakukan bila kutipan yang diambil hanyalah beberapa bagian kutipan saja. 3 tanda titik tersebut dapat dipakai di awal kutipan, tengah-tengah, maupun akhir kutipan, tergantung bagian kutipan mana yang dihilangkan. Contoh, tombol navigasi ini biasanya berada di atas header blog atau di bawah header. Yang keempat, menggunakan tanda titik 1 baris penuh. Cara ini dipakai jika kutipan yang seharusnya 2 baris, malah kita kutip 1 baris saja. Adapun baris yang tidak dikutip diganti dengan tanda titik yang panjang untuk memenuhi baris yang kosong tersebut. Contoh, pada penentuan topik penelitian, pusatkan perhatian dengan menggambarkan secara ringkas, mind mapping, menyusun judul, dan mempertimbangkan apakah topik tersebut dapat diteliti. Mahasiswa ataupun peneliti dapat mengawali dengan menyusun 2 kata, misalnya penelitian mengenai ... tergantung kepada kita melanjutkan kalimat tersebut. Yang kelima, menyisipkan kurawal dan atau tanda sig. Tanda kurawal dipakai jika penulisan ingin menambahkan keterangan pada kutipan yang dipakai, sedangkan tanda sig dipakai jika ada bagian kutipan yang salah, entah itu salah secara makna. 2. Kutipan tidak langsung. Berbeda dengan kutipan langsung, cara penulisan kutipan tidak langsung sangatlah sederhana. Adapun cara penulisan kutipan tidak langsung adalah sebagai berikut. 1. Kutipan ditulis ulang dengan gaya bahasa sendiri. Sesuai dengan definisinya, kutipan tidak langsung harus kita tulis dengan gaya bahasa kita sendiri. Berdasarkan pemahaman kita akan teks yang dikutip tersebut,
Adapun kutipan yang telah ditulis ulang tersebut tidak perlu diberi tanda kutip. Contoh, tombol navigasi adalah tombol yang digunakan oleh pembaca blog untuk mudah mereka dalam mendapatkan berbagai informasi yang ada pada blog Anda. Tanda kurung teks asli. Kutipan tidak langsung. Tombol navigasi merupakan tombol yang berfungsi untuk mempermudah membaca dalam mencari informasi yang dibutuhkan di dalam sebuah blog. Teks kutipan tidak langsung. Kedua, diakhiri dengan nomor kutipan dan tidak menggunakan tanda petik. Di poin sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kutipan tidak langsung tidak perlu menggunakan tanda petik di dalam kutipannya. Sebagai gantinya, kutipan tidak langsung tersebut diganti dengan nomor kutipan yang menerangkan sumber dari kutipan tidak langsung tersebut. Contoh, tombol navigasi merupakan tombol yang berfungsi untuk mempermudah membaca dalam mencari informasi yang dibutuhkan di dalam perbedaan dari blog. Biografi dan bibliografi, jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seorang yang ditulis oleh orang lain karena biografi disusun oleh orang lain dalam menulis biografi. Biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dan dari lahir hingga meninggal, secara disebut juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Biografi singkat Maradona. Diego Armando Maradona merupakan pemain sepak bola asal Argentina. Ia lahir pada tanggal 30 Oktober 1960. Ia mendapat julukan tangan Tuhan karena gol yang ia cetak pada Piala Dunia 1986 ketika melawan Inggris. Maradona merupakan pemain sepak bola berbakat. Setelah pensiun sebagai pemain, ia berkarir sebagai pelatih tim sepak bola. Beberapa yang pernah ia latih antara lain tim nasional Argentina, klub bola tekstil Mendiu Dorados, Racing Club, dan Rujairah. Bibliografi berdasarkan KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu, dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pusaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. Jika buku dijadikan sumber acuan, maka susunan penulisannya yaitu nama pengarang, tahun terbit, judul buku, nomor terbit, nama penerbit. Perbedaan makna antara kata pukul dan jam. Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan dengan disertai contoh kalimatnya. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut dengan durasi. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh penggunaan kata pukul yang tepat sesuai maknanya seperti jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 07.00. Nah, kalau penggunaan kata jam yang tepat untuk sehari-hari, misalnya setiap hari Minggu saya berolahraga selama 1 jam dengan bersepeda di taman. Nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa dinyatakan sebagai sistem lambang bunyi, yakni bahasa merupakan susunan, kumpulan dari lambang-lambang bunyi seperti A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Dinyatakan sebagai sistem karena lambang-lambang bunyi harus disusun berdasarkan sistem kebebasan yang telah disepakati oleh masyarakat pemakai bahasa, sehingga lambang-lambang bunyi tersebut memiliki makna bermakna. Kaitannya dengan menggunakan bahasa, yaitu bahasa merupakan media atau alat yang memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar masyarakat. 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Tanda koma banyak disalahgunakan pada kondisi berikut. Pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma.
1. Contoh yang benar. Aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Contoh yang salah. Aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Contoh yang benar. Karena diejek oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi, titik. Contoh salahnya, adik tidak mau sekolah lagi, karena diejek oleh teman-temannya, titik. Contoh yang benar, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah, titik. Contoh salah, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Contoh salah, meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan sekolah yang bersih, indah, rapi, dan nyaman untuk mendukung terwujudnya sekolah adiwiyata. Contoh yang benar, meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan sekolah yang bersih, indah, rapi, dan nyaman untuk mendukung terwujudnya sekolah adiwiyata. Contoh salah, SMK Darussalam Martapura Komplek PP Darussalam Jalan Tanjung Rema Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Contoh yang benar, SMK Darussalam Martapura, Komplek PP Darussalam, Jalan Tanjung Rema, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. 7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik dua dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan, misalnya 1. Mereka memerlukan perabotan rumah tangga, titik 2. Kursi, meja, dan lemari. Nomor 2. Hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, titik 2. Hidup atau mati. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku, ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. Pak Guru menerangkan, murid mendengarkan. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Huruf miring dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, contoh benar, saya membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Contoh salah, saya membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Contoh yang benar, majalah Pujangga Baru mengeluarkan semangat kebangsaan. Contoh salah, majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vowel pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Untuk pengucapan pelafalan kata yang benar diartikan berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Diakritik E, dilafalkan E. Misalkan, anak-anak bermain di teras. Kedelai merupakan bahan pokok kecap. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Keterangan, huruf Q dan X